Masalah yang paling ditakutkan oleh para peternak adalah kematian mendadak dan biasanya dibarengi dengan penularan yang cepat. Di video kali ini saya akan mengulas tentang satu-satunya cara untuk mencegah hal tersebut. Apa itu? Simak terus ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Masih seperti biasa dengan saya di sini, CEO Bakal Peternak. Dan untuk kali ini saya akan kembali bersharing tentang penyakit ayam, bagaimana mencegah penyakit ayam. Jadi kategorinya adalah manajemen perawatan, karena di video sebelumnya saya mengulas tentang apa-apa saja penyakit yang paling ringan dan paling mudah menyerang kandang sampai yang paling berat. Dan terkhusus kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana mencegah penyakit yang terberat. Penyakit yang terberat itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus, yang ciri-cirinya kalau dia menyerang ke kandang kita itu biasanya awalnya 1-2 ekor yang kena, kemudian nanti berangsur-angsur dalam waktu yang relatif cepat itu akan menulari ke ayam-ayam yang lain, dan biasanya habis satu kandang atau kematian massal. Dan ini prosesnya sangat cepat bos kalau virus. Jadi bagaimana menekan atau mencegah virus ini agar tidak masuk dalam kandang kita? Simak terus sampai habis, kita akan ulas tentang pencegahannya. Ini penting nih bos ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat. Oke bosku, kita langsung saja. Jadi sebenarnya video tentang pembahasan ini itu sudah ada di beberapa video Bakal Peternak. Bahkan saya sudah mengulasnya 3 tahun yang lalu, itu sudah pernah saya ulas ya. Sudah pernah saya ulas, kemudian dilanjut lagi di tahun 2021 juga pernah saya kupas, dan bahkan sempat viral ya, cukup rame yang nonton, yaitu sekitar 500 ribuan yang nonton, yaitu tentang fumigasi pengasapan. Saya sadar bahwa metode ini banyak sekali rekan peternak ya yang menganggap bahwa ini hanya mitos. Terlepas dari ini hanya mitos atau tidak bos, tetapi selama saya melakukan ini, selama saya beternak ayam kampung dan mengaplikasikan fumigasi pengasapan ini, alhamdulillah saya belum pernah kejadian ayam saya atau kandang saya terserang virus atau ditandai dengan mati mendadak, membiru, kemudian menular ke yang lain dalam waktu yang relatif lebih cepat, kemudian akhirnya terjadilah yang paling ditakutkan oleh peternak, yaitu kematian massal. Dan biasanya ini nggak sedikit korbannya bos, dan biasanya hanya menyisakan 1-2 ekor saja. Jadi buat sampean yang pernah mengalami ini dan masih tersisa beberapa ekor, silahkan komen di bawah. Kita tahu nih, supaya kita tahu bahwa rumor tentang kematian massal, mati sekandang, mati mendadak, ini benar-benar terjadi bos. Supaya buat sampai yang pemula ini jangan menganggap bahwa itu semua hanya mitos. Apa benar karena penyakit atau virus tiba-tiba ayam mati mendadak, sorenya sehat terus paginya tiba-tiba jatuh dari tangkringan, mati membiru? Jadi jangan itu dianggap mitos bos. Banyak rekan peternak dan sahabat Bakal Peternak yang pernah mengalami itu. Jadi jangan sampai buat sampean yang pemula ini mengalaminya. Dan salah satu mencegahnya, cara untuk mencegahnya adalah dengan rutin melakukan fumigasi pengasapan seperti ini. Kenapa dalam kurun waktu 3 tahun lebih ini banyak sekali di video-video Bakal Peternak yang selalu menampilkan kok selalu ada asap ya kan. Bahkan banyak sekali komen dan pertanyaan, termasuk
Di 5-6 video yang kemarin, yang saya upload kemarin ya, 5-6 video yang lalu, kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu, ada salah satu video yang di situ banyak sekali yang menanyakan tentang gunanya asap itu untuk apa, pengasapan itu, kemudian bahan bakarnya apa, fungsinya apa, ya kan, dan pakai bahan bakar apa kok bisa stabil begitu asapnya. Ini contoh seperti ini stabil nih bos, stabil ya, dan ini bisa bertahan hingga 2 jam baru ini habis nih, baru benar-benar habis itu bisa 2 jam. Dan seperti yang saya sering katakan bahwa saya mengaplikasikan fumigasi pengasapan ini 2 kali dalam sehari, itu kalau kita rajin ya 2 kali kalau kita rajin. Jadi pada saat pagi kita memberi makan, idealnya itu jam 9 sampai jam 11, 2 jam durasinya, kemudian jam 6 sampai jam 8 malam itu juga 2 jam. Jadi pada saat kita memberi makan pagi dan memberi makan sore, kita melakukan setelah memberi makan ayam, kemudian bersih-bersih, memberi minum ya kan, kemudian kita lakukan fumigasi pengasapan ini. Terus ada satu hal lagi, tempat saya bos musim hujan bos, dengan cara melakukan seperti menggunakan panci ini, sampean bisa walaupun musim hujan, walaupun bahkan nih di luar nih lagi hujan deras nih, ini aja lagi nggak ada matahari bos ya. Saya pikir karena mau hujan makanya saya nggak bakar-bakar di sini, jadi saya fokusnya saya di panci aja, saya buat di panci dan saya bakar-bakar seperti itu, dan asapnya stabil. Dan ini bahkan kalau seandainya pun nanti ini hujan, saya bisa pindah ke sana di pojokan sana itu, jadi aman. Jadi ini salah satu cara supaya walaupun di musim hujan kita tetap bisa melakukan pengasapan seperti ini adalah dengan menggunakan panci. Terus kita kembali ke pertanyaan atau komentar-komentar di video saya di 5-6 video yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Di video itu banyak sekali bos yang menanyakan fungsinya untuk apa ya. Seperti saya jelaskan di awal bos, manfaatnya itu banyak sekali. Karena saya ternak ayam kampung ini bukan setahun 2 tahun ya, bukan sebulan 2 bulan, tapi puluhan tahun saya menggeluti walaupun tidak fokus ya. Tapi yang namanya ternak ini dimanapun saya berada ya, di sela waktu senggang, waktu luang, saya selalu ternak ayam kampung walaupun jumlahnya ya seperti ini nih bos. Ini ternak rumahan lah ya, ternak rumahan. Jadi ini bukan hanya sekedar konten, dan ini bukan kandang kita yang satu ini aja, tidak, tapi ada satu kandang lagi yang kapasitasnya bisa untuk 500 ekor itu masih bisa, mungkin ya idealnya 400 ekor lah, cukup besar, ukuran 8x8 itu di kandang satunya ya. Kalau sampai menyimak video-video bakal beternak, tentunya sampai akan tahu model dari kandang tersebut. Ini hanya kandang di halaman belakang rumah bos, dan ini benar-benar skala rumahan mandiri, benar-benar skala sederhana dan bisa diterapkan oleh peternak pemula. Tetapi jangan sepelekan, justru dari kandang di belakang rumah ini juga bisa menghasilkan. Mungkin nanti next akan saya bahas tentang potensi keuntungan yang bisa kita dapat dari hasil beternak ayam kampung, berapapun itu jumlah populasinya. Oke bos ya, tetapi untuk sekarang kita bahas dulu tentang pencegahan penyakit berbahaya ini tadi bos. Karena ini saya juga nggak tahu kenapa, apakah sampean yang nggak ketemu dengan video saya tersebut, padahal video saya itu lumayan viral, lumayan rame yang nonton, tapi saya nggak tahu kenapa kok masih ada aja sampai hari ini yang bertanya tentang fungsinya. Ya fungsinya jelas bos, fungsinya jelas. Saya juga nggak bisa menjelaskan metode ini secara ilmiah. Saya nggak bisa menjelaskan bahwa kandungan, masalah kandungan, terus kemudian secara ilmiah saya menjelaskan bahwa ini bisa mencegah penyakit berbahaya atau mencegah masuknya virus di kandang kita. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail bos. Yang jelas selama saya beternak ayam kampung dalam kurun waktu yang tidak sebentar, saya hanya cukup melakukan metode seperti ini. Alhamdulillah kandang-kandang saya belum pernah yang namanya kemasukan virus, belum pernah yang namanya mati sekandang gara-gara gumboro, aratan ya, tetelo, kemudian lagi apalagi tuh yang berbahaya itu, flu burung, belum pernah bos. Alhamdulillah sampai hari ini. Saya nggak minta, tapi mudah-mudahan jangan, tapi usaha saya supaya jangan terjadi ya ini bos.
ini usaha saya, ikhtiar saya supaya hal itu jangan terjadi. Inilah karena apa ya bos ya, kita udah ternak susah-susah, kita pelihara dari DOC, biayanya lumayan, kita beli pur, kemudian selanjutnya ketika umur 1 bulan masuk dalam tahap pembesaran, biayanya tambah besar lagi karena semakin bertambah umurnya semakin banyak makannya, biaya pakannya semakin besar, perawatannya juga butuh biaya. Ya sayang bos kalau cuman gara-gara kita menyepelekan hal seperti ini. Dan saya sadar tidak semua peternak yang mau melakukan ini karena menganggap hal ini cuman mitos. Jadi kalau ini hanya mitos, berarti hanya mitos juga bahwa kandang saya itu nggak pernah kemasukan virus, nggak pernah kemasukan, ayam saya itu nggak pernah mati mendadak, berarti hanya mitos. Kalau sampai nggak percaya, bahkan kemarin ada yang komen, Sherlock bang, saya mau lihat buktinya. Silahkan bos, kalau sampai domisili di Berau, silahkan datang ke kandang saya. Bahkan ada beberapa subscriber lokal ketika masuk ke kandang saya itu heran, kandang saya udah nggak ada baunya, ya nggak ada lalat, walaupun ada lalat masih dalam tahap jumlah yang bisa ditoleransi, ya. Kemudian lagi ayamnya juga nggak ada yang bermasalah karena penyakit. Kalaupun ada yang bermasalah, tetap saya tunjukkan pada waktu itu, ini kandang karantina, ya, yang bermasalah 1-2 ekor saya taruh di sini. Dan pada waktu itu kandangnya juga kosong, kandang karantina itu, karena apa yang mau dimasukkan di situ kalau nggak ada ayamnya yang bermasalah, ya. Berarti alhamdulillah bos, metode dan penerapan yang kita terapkan di kandang bakal peternak itu alhamdulillah. Dan saya juga nggak tahu apakah sahabat bakal peternak juga merasakan apa yang metode-metode atau terapan-terapan yang kita lakukan ini kemudian ditiru, diaplikasikan di kandang sahabat bakal peternak, apakah berefek atau tidak, ya saya juga nggak tahu. Tapi dari beberapa laporan yang masuk ke saya, bahkan ada yang sudah langganan channel bakal peternak, dalam 2 tahun ini kematiannya 0 bos, kematiannya 0. Kemudian bahkan ada yang melaporkan ke saya, bang katanya tetangga kandang saya semua pada mati. Alhamdulillah, kok bisa ya, anehnya kandang saya kok aman. Ya aman lah bos, selama sampai nerapkan jamu-jamuan, kandangnya selalu bersih seperti ini. Kemudian sampai yang ini paling penting lah pokoknya, saya juga nggak bilang semuanya penting, tapi ini wajib, nih, bersih-bersih kandang juga wajib. Nah sampai lihat bos, saya baru bersih-bersih ini yang membuat lalat itu nggak ada, bau kandang itu bisa ditekan. Nah kalau begini kan bos, stabil asapnya nih. Nih buat yang nanya nih, bahan bakarnya apa, kita spill dari dekat ya bos. Ini sudah kurang lebih setengah jam lebih lah sudah ini, ya. Bahan bakunya saya di sini pakai sabut kelapa, ya. Saya pakai sabut kelapa sama tempurungnya, batoknya. Saya nggak tahu di daerah sampean apa namanya, tapi saya pakai ini bos. Kalau di musim hujan, usahakan sampean pakai panci atau teflon yang sudah rusak, atau boleh drum, tapi usahakan yang ukuran kecil seperti ini aja, supaya kalau hujan di luar bisa sampean taruh letakkan di dalam yang tidak terkena hujan. Nah jadi kalau umpamanya dia seperti ini kan, kenapa saya pakai panci, tidak di sini, karena di luar ini lagi nggak ada matahari 1 harian bos di sini. Jadi saya pakai panci ini supaya mudah dipindahkan ke dalam kalau hujan, supaya pengasapannya tetap berjalan. Dan apakah mengganggu tetangga? Ya jangan terlalu banyak juga asapnya lah bos, yang normal-normal saja ya, cukup lah yang begini stabil ya kan. Nah biasanya saya kalau sudah selesai, biasanya kalau lagi pengen sharing-sharing dengan sahabat bakal peternak, saya bikin video, selesai bikin video ya paling saya tambahin lagi dikit-dikit, ini baru saya masuk ke dalam. Udah cukup dah itu bos, biarkanlah sampai habis ya kan. Ini saja bos hal sepele yang saya lakukan sehingga menyelamatkan populasi di kandang saya itu terbebas dari virus yang namanya aratan, gumboro, tetelo, kemudian flu burung. Alhamdulillah, ini aja sepele bos. Sampean boleh coba tanyalah ke orang-orang tua dulu. Ini sebenarnya ilmu dulu bos, ilmu dulu yang kadang orang modern sekarang ini karena menganggap bahwa ilmu perayaman modern itu lebih canggih sehingga mengabaikan yang seperti ini. Padahal orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, peternaknya sederhana aja bos.
ternak juga mereka, ratusan bahkan ada yang ribuan ekor, bebas juga dari kematian karena mereka rutin bersihkan kandang, sapu-sapu, kemudian bakar-bakar seperti ini. Bos ya, ini adalah hal sepele yang mana kalau sampean sepelekan, nyawa ayam dari jadi taruhan. Jadi jangan sepelekan bos, kasihan ayam sampean, dan kasihan sampean yang udah keluar biaya ya, apalagi macam saya nih, komplit ya, dari indukan ada 3 kabin, isinya 4 betina 1 jantan masing-masing, berarti ada 12 betina 3 pejantannya. Kemudian di sini ini ada lagi nih, ini buat calon-calon indukan tuh pembesaran. Kemudian ada 2 kandang bob magic. Nih bos, biaya semua itu bos. Itu alasannya kenapa saya walaupun sepele tetap saya lakukan, karena saya takut ayam-ayam saya bermasalah. Nah, jadi buat sampean yang tidak melakukan ini atau menganggap ini hanya mitos, berarti sampean nggak takut ayam sampean bermasalah. Nih, ini kan biaya semua bos, belum pakannya loh, baru kandangnya ini. Nah, sayang bos, cuman gara-gara hal sepele sampean abaikan, nyawa ayam sampean terancam. Jadi itu saja mungkin bos ya, sharing kita kali ini terkait banyak sekali komentar tentang kok selalu sih di tiap video ada pengasapan, kok selalu sih di setiap video ada yang seperti itu ya, perapian, pendupaan. Nah, bukan pendupaan bos, fumigasi pengasapan. Kok bisa sih asapnya stabil ya kan? Ya stabil lah bos kalau dia bahan bakunya itu, bahan bakarnya pakai sabut kelapa atau dan tempurung kelapa, batok kelapa, saya nggak tahu namanya di daerah sampean. Asapnya stabil, durasinya bisa 2 jam kalau 1 panci seperti itu. Jadi mungkin itu saja dulu bos ya, video bakal peternak kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi dan memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri, walaupun dimulai dari jumlah yang sedikit. Selama sampean itu disiplin, telaten, dan terus mau belajar, maka peternakan sampean yang sedikit itu lama-kelamaan juga akan menjadi besar. Next, kita akan bahas tentang potensi keuntungan yang bisa kita dapat dari beternak ayam kampung ini. Lakukan ini bos, sederhana, sepele, tapi nyawa ayam jadi taruhannya kalau kita nggak lakukan itu. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.